Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman nih menyaksikan analisa yang sangat baik daripada Rocky Gerung, di mana kita tahu para pendukung Pak Jokowi tidak terima ketika Pak Jokowi ini dimasukkan dalam salah satu tokoh yang korup oleh OCCRP ya teman-teman. Tetapi di sini kita akan melihat sebuah analisa yang cukup luas sehingga bisa menambah pengetahuan kita yang dilakukan oleh Bung Rocky Gerung ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Bung Rocky, para pembela Jokowi ini kalau kita amati di media sosial langsung beraksi ini setelah posisi RP ya, ini Organized Crime and Reporting Project mempublikasikan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Mereka ini ada yang saya amati menyebutnya sebagai konspirasi asing, menjatuhkan nama baik Indonesia. Ada yang mencurigai bahwa ini lembaga ini pasti didanai oleh intelijen khususnya Amerika dan kita jangan mudah katanya menelan begitu saja disinformasi semacam ini. Ya, sungguh menggelikan menonton atau membaca cara para pendukung mantan Presiden Jokowi membela diri atau membela Jokowi tentang penganugerahan prestasi korupsi Jokowi itu. Kita mulai menduga bahwa ini akan jadi isu panjang. Bayangkan misalnya cara membantah sesuatu yang dihasilkan melalui riset dunia oleh para jurnalis investigasi itu. Jadi kita tahu bahwa pers itu adalah pilar keempat dari demokrasi. Jadi justru kita percaya bahwa seandainya semua fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif itu berhenti, demikian juga fungsi manipulator opini publik, yaitu lembaga survei, para pembuat hoax itu berhenti, maka ada satu yang dipercaya, yaitu jurnalisme. Itulah yang jadi pedoman demokrasi hari-hari ini tuh. Jadi kalau begitu banyak pendukung atau yang disebut ternak Mulyono itu, saya sebutkan itu karena di situ saya kadang-kadang harus ngakak gitu. Ada aja orang nemuin ternak Mulyono. Betul-betul mereka sekedar beternak isu tuh, tidak mampu beternak pikiran karena tak nampak di situ semacam bahkan satu sikap akademis untuk menunda komentar dungu. Kan itu yang terjadi. Jadi permainan isu hari ini pasti akan lebih lengkap lagi kalau kita nilai dari awal bahwa sensasi pasti akan muncul, tetapi selalu ada substansi yang dipakai secara sangat normatif atau bahkan secara determinatif oleh lembaga-lembaga yang kita sebut sebagai penuntun kemasukakalan pikiran dunia. Itulah para jurnalis investigasi tuh. Jadi mencurigai para jurnalis investigasi, justru kita harus curigai kenapa orang mencurigai fungsi jurnalis investigasi. Memang fungsi mereka menginvestigasi. Jadi tampak sekali bahwa aparat Jokowi itu nggak mampu untuk berpikir investigatif. Saya sebut aparat Jokowi tadi untuk tidak mengatakan ternak-ternak Jokowi ya. Jadi timbul semacam pikiran baru bahwa ya ini memang di era Pak Jokowi itu pikiran itu memang tidak diandalkan sebagai narasi untuk menghasilkan percakapan yang dialektis. Jadi saya kira itu hal yang di awal tahun ini akan berlanjut, yaitu kedunguan para pembela atau kedunguan ini. Jadi saya sulit cari istilah karena tadi saya sebut ternak-ternak Mulyono. Tapi oke, kita ambil aja satu prinsip bahwa mereka yang masih berkerumun di sekitar Pak Jokowi itu terlihat makin lama makin dangkal karena tidak punya semacam, ya bukan sekedar argumen akademis, kepekaan akademik aja terhadap hasil investigasi para jurnalis dunia itu dianggap sebagai provokasi. Jadi ya kedangkalan itu memang sudah berawal sejak Jokowi memerintah negeri ini. Ya menarik ya istilah yang dipakai Bung Rocky Gerung, yaitu kedangkalannya. Ini mungkin menariknya dari pendapat Bung Rocky Gerung ini karena dihubungkan dengan isu ini ya teman-teman, di mana banyak orang malas berpikir gitu ya,
terhadap sesuatu yang tidak disukai. Jadi begitu sesuatu itu muncul, tapi kita tidak sependapat atau tidak suka, tidak ada dulu proses jeda di sana untuk berpikir. Ya itu yang dimaksud mungkin dengan kedangkalan tadi ya teman-teman, sehingga tidak ada lagi proses berpikir ya teman-teman ya. Seperti biasa, respon Jokowi itu standar ya. Katanya silahkan dibuktikan ya, kalau ada bukti-bukti silahkan dilaporkan. Nah, yang agak belakangan ini yang agak maju ada tambahan dari Jokowi, dia menyebutnya itu fitnah dan framing. Nah, Pak Jokowi dalam waktu terakhir ini berapa kali menggunakan kata framing ini. Ya kalau disuruh dilaporkan, kita udah hafal lah kalau cuma dilaporkan ke aparat penegak hukum di Indonesia, apalagi di eranya Pak Jokowi, ya itu kan perbuatan yang sia-sia saja ya. Tapi kalau di dunia internasional ini nggak perlu dilaporkan, karena ini persoalan bukan kemudian tindakan hukum, tapi lebih pada opini publik dunia. Ya bahkan Presiden sendiri kelihatan wajahnya itu antara bingung dan jengkel itu karena wartawan tanya sikap dia terhadap labeling yang diberikan oleh dunia internasional bahwa Presiden Jokowi di masa pemerintahannya di eranya adalah manipulator, adalah koruptor. Lalu beliau bertanya yang mana yang dikorupsi atau apa buktinya tuh? Justru di dalam upaya untuk memperlihatkan bagaimana pembuktian hukum pun tidak mungkin diberikan karena rejimnya sangat otoriter, kan itu dasarnya tuh. Jadi seperti maling menginginkan pembuktian, padahal sebetulnya buat mereka yang ada di depan si maling itu bisa terabas kepalanya kalau bertanya mana buktinya. Gue nyuri maling. Jadi maling yang berhadapan dengan seorang yang lemah, orang yang lemah itu tidak mungkin bertanya, kamu maling nggak? Jadi begitu yang terjadi itu. Begitu sistem hukum kita ambruk, begitu poin-poin dasar bernegara itu dirusak oleh Pak Jokowi, maka tidak mungkin masyarakat sipil itu menerangkan secara hukum, secara poin-poin demokrasi. Loh, demokrasi udah dirusak, secara hukum kriminal apa buktinya? Yo, hukumnya sudah dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi kita berputar-putar di dalam lingkaran kedunguan sebetulnya tuh. Nah itu justru yang diterabas oleh jurnalis investigasi internasional dan tiba pada kesimpulan bahwa bahkan untuk membuktikan korupsi Jokowi itu tidak lagi diperlukan peralatan hukum. Kenapa? Bukan karena hukumnya tidak penting, tetapi hukumnya sudah dikendalikan dari pusat kekuasaan tuh. Dan itu yang menerangkan mengapa bagian paling penting dari negeri ini yaitu konstitusi dirusak oleh Jokowi melalui Mahkamah Konstitusi, kan begitu cara berpikirnya tuh. Tapi ya kita nggak mungkin menagih cara berpikir yang serumit ini atau bahkan sesederhana ini bagi orang-orang yang beredar sekitar membuat bising itu. Ini ternak-ternak, sekali lagi kata ternak Jokowi ini saya kutip dari internet ya. Ternak-ternak ini sekedar noise, memproduksi noise, no voice, tidak ada voice di situ, ada noise. Tapi oke, itu yang kita mau lihat sebetulnya di dalam kapasitas hari-hari ini terbitlah semacam keinginan untuk membuktikan. Nah silahkan sebetulnya Pak Jokowi protes tuh sebagai mantan presiden. Kita tidak ingin Jokowi disesatkan oleh opini publik dunia tuh. Bagi mereka yang merasa bahwa itu penyesatan opini, Pak Jokowi mesti lakukan semacam tuntutan pidana aja ke jurnalis internasional ini kan itu yang lebih mungkin tuh. Tapi sekali lagi kelihatannya itu pun nggak mungkin merumuskan dalil untuk menuntut apa yang mau dituntut. Ya memang gak ada yang mau dituntut. Kenapa? Ya karena sifat dari investigasi itu tidak memungkinkan data-data itu bahkan diucapkan secara faktual kan semua data itu adalah hasil kompilasi mulai dari artificial intelligence tanya di situ, lalu lihat bagaimana relasi antara Pak Jokowi dengan Mahkamah Konstitusi, mulai lihat bagaimana Ibu Koni menyembunyikan data-data itu dan mungkin data-data itu udah diakses oleh publik internasional, oleh jurnalis internasional itu, tinggal diwujudkan satu waktu nanti. Jadi kesempatan kita untuk menghargai kerja jurnalisme itu justru yang membuat kita dianggap sebagai punya peradaban. Dan kita anggap bahwa jurnalisme internasional itu nggak punya kepentingan apa-apa atau kepentingan ideologis macam-macam. Mereka hanya menjadi pilar keempat demokrasi, yaitu mengucapkan kejujuran ketika tiga pilar lainnya dirusak. Dalam hal ini dirusak oleh Presiden Jokowi pada era
Ya, menariknya bagaimana Bung Rocky Gerung tidak hanya terfokus pada isu Pak Jokowinya, tetapi mengangkat eh, perihal jurnalisme itu sebagai pilar keempat, ketika tiga pilar lainnya mungkin tidak maksimal dan berfungsi sebagaimana mestinya, tidak menjalankan perannya, maka satu-satunya yang masih dimiliki sebagai harapan itu adalah pilar keempat tadi, yaitu jurnalisme ya teman-teman. Dan di sini Bung Rocky Gerung mengagungkan atau menempatkan dan menghargai kerja-kerja investigasi ya ataupun jurnalisme yang apa ya yang diucapkan oleh Bung Rocky Gerung tadi itu adalah di mana Bung Rocky Gerung itu membela ya teman-teman kerja-kerja jurnalisme, dan itu saya pikir pendapat yang menarik. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.